Baik, untuk rekan pejuang beasiswa LPDP yang sudah di tahap menuju tahap substansi, selanjutnya kita akan untuk mendengarkan tips dan trik pada proses substansi di level doktoral yang akan dibawakan langsung oleh moderator atau pematerinya Kak Werdi Destina. Baik, kesempatan diberikan Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. Ya, ya terdengar Mbak terdengar Desti. ya? Baik, terima kasih Mbak Febri, Mas Lukas atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Izin saya share screen ya. Silakan Mbak. Oke, apa sudah nampak? Sudah? Sudah Siap Mbak sudah. Desti. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Destina Religia Mujahid. Saya selama ini mengabdi di UIN Raden Massae Surakarta. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa ya pengalaman sih, lebih tepatnya sharing saya ke teman-teman di sini semuanya terkait dengan bagaimana pengalaman saya kemarin gitu. Saya S1, S2 di psikologi, S1 psikologi UNS, S2 psikologi UGM, kemudian S3 saya ini ngambil di eh, psikologi UGM juga, gitu. Nah, di sini saya kemarin ada S2 itu ngambil dua dua apa ya dua program studi ya. Waktu S2 saya ngambil manajemen dan saya ngambil psikologi dan itu juga menjadi salah satu yang dipertanyakan oleh apa namanya interviewer gitu. Jadi teman-teman di sini semuanya diharapkan untuk tetap bisa konsisten. Konsisten seperti apa sih? Konsisten untuk eh, menyesuaikan apa yang sudah disampaikan, dituliskan di IC, apa yang ada di CV, dan diharapkan juga konsisten dengan apa yang sudah diteliti selama ini. Misalnya kalau memang biasanya mayoritas yang S3 itu kalau nggak dari dosen atau mereka yang dari BRIN gitu ya, karena BRIN sekarang kan minimal harus S3. Jadi apa teman-teman yang dari BRIN itu yang masih S2 pasti harus lanjut S3 gitu. Nah, menyesuaikan semua itu, menyesuaikan antara selama ini penelitian dia apa, CV dia seperti apa, IC dia seperti apa, dan besok studi lanjutnya dia seperti apa. Itu sih kuncinya untuk program doktoral yang saya lihat, pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman saya juga seperti itu gitu. Jadi di sini teman-teman yang memang ingin mendaftar untuk doktoral terutama coba dicari kira-kira benang merah penelitian teman-teman selama ini karena kan memang kalau untuk S3 itu kan fokusnya memang lebih ke disertasi dan memang menjadi seorang peneliti yang mandiri gitu ya. Apa sih fokus penelitiannya selama ini gitu? Apa fokus penelitiannya selama ini dan apakah itu juga sudah ditulis di essay? Jangan-jangan belum nih gitu. Apakah itu juga sesuai dengan proposal kita? Jangan-jangan belum. Nah, itu menjadi PR tersendiri selain kita harus bisa memperkenalkan dan menjual diri kita gitu. Itu yang terkadang kita lupa bersama teman-teman. Karena ada case di mana teman saya sendiri, senior saya yang hmm, cukup jauh dari saya, sekitar 10 tahun dari saya. Beliau kaprodi di universitas lain. Di universitas lain, kaprodi PNS, jadi targeted PNS kami masuknya. Saya rasa kalau dibilang, oh ya ini selama ini sudah punya kontribusi banyak gitu. Saya kalah jauh sebenarnya kontribusi saya untuk negara misalnya daripada beliau. Eh, Apalagi untuk universitas ya, untuk universitas karena beliau kaprodi,
Tapi ternyata hal itu nggak dilihat sama pewawancara. Mungkin ada faktor lain. Faktor apa nih di sini? Oh, ternyata saya lihat adalah dari penelitian. Jadi dari hasil evaluasi kami berdua, beliau lemahnya di bagian penelitian. Nah, saya memang fokus dari awal, sejak saya S1 sampai sekarang S3, itu memang membahas tentang psikologi terorisme. Saya fokus di sana terus. Jadi ketika ditanya, ketika wawancara, saya ditanya, misalnya ada pertanyaan terkait dengan eh, penelitian kamu selama ini apa? Nah, aku jelasin, oh penelitian saya selama ini misalnya ketika saya S1, saya membahas tentang terorisme remaja. Kemudian S2 saya itu fokus membahas tentang leadernya teroris. Jadi teroris-teroris kelas kakap kayak Umar Patek, Ali Imran, Ali Fauzi, kemudian Amrozi CS, dan lain sebagainya. Kemudian S3 saya ngebahas tentang terorisme wanita gitu. Dan habis itu ada pertanyaan lanjutan, ada probingnya. Probingnya apa itu? Probingnya adalah, ada nggak penelitian kamu selama ini yang memang membahas tentang Halo, terorisme? maaf Kak Desti, tidak. Ya, Untuk slide-nya belum di ya. Untuk iya slide-nya memang belum belum. di. Iya memang Oh belum. ya, thank you. Ya memang Ya, belum. siap. Oke, Selamat memang belum. lanjut. Iya. Jadi nggak apa-apa deh, kita pindah ke sini nggak apa-apa deh. Kalau bosen yang itu ya. Jadi tadi awalnya saya mau menjelaskan banyak, tapi ternyata memang sudah dijelaskan secara umum gambarannya seperti apa. Jadi saya di sini lebih kepada fokus sharing tentang beasiswa doktoral itu, gitu ya. Jadi tadi lanjut sampai mana ya tadi? Sampai saya membahas tentang apa tadi? Penelitian saya gitu ya. Jadi ada probing, oh ya, ada probing pertanyaan yang lebih dalam terkait dengan apakah penelitian kamu saat ini eh, ada yang membahas juga tentang terorisme gitu. Dan saya jawab ada gitu. Penelitian saya saat ini adalah tentang terorisme, upaya preventif terorisme, upaya preventif terorisme pada anak-anak PAUD, begitu. Kemudian ditanya lagi, kerjasama ke kerjasama dengan instansi mana saja yang pernah kamu lakukan? Saya jawab, oh ada nih sama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sama Densus 88 juga ada, sama pihak-pihak lapas juga ada. Jadi oh ternyata tuh memang selama ini sudah membuat jejaring gitu. Jadi eh, teman-teman di sini memang sekarang harus eh, apa ya, mempersiapkan kira-kira selama ini apa yang sudah aku kerjakan, penelitian-penelitianku, dan gimana caranya biar itu bisa jadi satu apa sih namanya, satu alur yang itu tuh apik. Itu emang PR nggak mudah sih, apalagi kalau kita itu penelitiannya nggak fokus ke satu hal gitu, ke satu hal saja. Em, ya alhamdulillahnya, karena ya saya sebenarnya ngerasa saya nggak pinter gitu, jadi saya fokusnya cuma ke psikologi terorisme saja selama ini, dan alhamdulillah malah di situ bisa fokus, bisa sudah membangun jejaring, dan akhirnya bisa dipermudah di situ begitu. Nah di sini kita masuk tentang agenda kita ya, memahami wawancara, kemudian bagaimana mempersiapkannya nanti, trik tips dan trik dari saya, kemudian apa yang harus kita lakukan di hari wawancara begitu. Kebetulan saya juga orang psikologi, jadi nanti ya belajar bareng lah ya. Oke, di sini memahami interview. Jadi interview itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dari pelamar beasiswa mengenai data diri dan keterangan serta pendapat dari calon awardee, jadi dari pelamarnya gitu ya. Jadi kita harus bisa menjual diri kita. Gimana kita bisa menjual diri kita dengan tidak membual, dengan kita tetap bisa proporsional, dan tetap bisa eh, to the point jawabnya, nggak bertele-tele begitu. Kemudian eh, ini sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah interviewee sesuai dengan profil yang dicari LPDP? Jadi ketika itu saya juga mempelajari nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh LPDP. Misalnya tentang integritas, profesionalisme, sinergi, apa namanya, kesempurnaan. Itu semua saya pelajari gitu. Dan saya hubungkan tidak hanya dengan diri saya, tetapi juga dengan topik penelitian disertasi saya nantinya.
begitu. Dengan siapa saya harus bersinergi, bagaimana saya harus profesional, misalnya harus mencari informan-informan teroris perempuan seperti apa, begitu. Itu saya simulasikan, begitu. Kemudian, apakah interviewee memiliki value yang sesuai dengan LPDP? Apakah interviewee tahu tentang dirinya sendiri? Karena nggak banyak orang yang tahu, gitu. Ada orang yang tahu hanya negatifnya dirinya sendiri atau positif dirinya sendiri. Nggak tahu imbang antara keduanya. Dan itu memang PR berat sih buat kita orang Indonesia terutama begitu. Kemudian apakah interviewee tahu prediksi kontribusinya di masa depan? Ini juga penting. Jadi ketika itu saya kan masuk yang targeted PNS. Saya cari nih kira-kira apa ya target kontribusi ke depan untuk penanganan terorisme, insya Allah bisa saya jawab. Tetapi untuk instansi saya apa nih? Oh iya, instansi saya saat ini sedang mengajukan BLU. Jadi kalau di perguruan tinggi ada namanya BLU dan salah satu pendapatannya bisa membantu universitas untuk mendapatkan income salah satunya dengan membuat pusat studi. Jadi saya membuat apa ya rank-rankan itu bahasa Jawa ya apa ya simulasi lah kira-kira akan apa saja yang akan saya berikan untuk instansi saya untuk UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Bahkan pusat studinya namanya apapun saya juga tuliskan di situ. Saya sudah buat nama pusat studinya apa, yaitu tentang Pancasila dan ideologi bangsa begitu. Kemudian apakah interviewee tahu apa yang membedakan dirinya dengan pelamar yang lain? Nah, ini apa yang bedain kamu sama yang lain tuh apa? Ini yang jadi PR penting gitu. Kalau saya pribadi, ketika itu saya ambilnya dari jurnal. Jadi di jurnal dijelaskan ada salah satu jurnal dari apa University of Maryland disampaikan oleh Arik Ruglansky. Beliau menyampaikan bahwa peneliti terorisme perempuan itu akan lebih peka untuk menganalisis tema-tema terorisme perempuan, akan memiliki empati yang lebih tinggi untuk analisis daripada peneliti laki-laki gitu. Dan peneliti teroris perempuan itu di Indonesia masih sangat mudah dihitung dengan jari. Begitu teman-teman. Jadi coba cari memang eh, apa yang membedakan diri teman-teman di sini dengan eh, apa calon pelamar yang lain begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kekonsistenan diri kita dengan apa yang kita tulis di essay, di proposal dan juga di CV. Jangan sampai antara wawancara, CV, essay, proposal semua beda gitu. Nah, ini waktunya case tertentu kemarin ada teman saya yang sampai 3 jam, oh, serem banget ya 3 jam. Jadi sampai benar tadi yang disampaikan tadi masih apa ya? Tadi disampaikan bahkan sampai diublek-ublek ya, diublek-ublek itu apa sih diobok-obok berkas-berkasnya ada, tapi alhamdulillah kemarin saya enggak sih. Jadi cuma 45 menit saya 40 menit malah itu nggak sampai diminta berkas-berkasnya, cuma wawancara aja dan memang fokusnya lebih kepada pertanyaan terkait penelitian gitu. Jadi penelitian terus sinergi dengan instansi lain karena memang selama ini sudah terlihat sinergi saya dengan instansi-instansi dan juga NGO yang ada tentang terorisme begitu. Jadi pertanyaan personal cukup sedikit, pertanyaan iseng nggak ada. Pertanyaan iseng tuh kayak apa sih? Kayak misal eh, pertanyaan iseng tuh kayak misal pertanyaan kayak gini, kamu pernah berbohong apa enggak gitu? Ya sebagai orang masa sih kita nggak pernah berbohong gitu kan? Tapi gimana sih caranya kita bisa menyulap jawaban menjadi jawaban yang positif, teman-teman. Jadi semua pertanyaan itu saya tulis gitu. Pertanyaan itu saya tulis, kemudian jawabannya saya saya buat dulu gitu untuk saya simulasikan. Ketika saya ditanya, misal, jadi kalau ada pertanyaan, pernah nggak kamu ngebohong? Saya akan jawab pernah, saya pernah berbohong. Kapan itu? Ketika saya waktu akreditasi program studi atau waktu acara di kampus, saya pura-pura kuat agar bisa menjadi contoh untuk mahasiswa saya dan apa namanya ya untuk integritas gitu.
akhirnya saya pingsan gitu. Padahal saya sakit gitu. Jadi pura-pura kuat padahal sakit. Akhirnya saya kebohong. Akhirnya saya pingsan. Nah, kayak gitu. Sebagai sebagai contoh seperti itu karena saya ada apa kebocoran katup jantung. Jadi memang fisiknya nggak terlalu oke. Dan memang saya sampaikan di awal apa kelemahan saya salah satunya adalah karena kebocoran katup jantung itu. Kemudian pertanyaan general, akademik, personal itu semua harus kita pelajari. Dan apa yang harus dipersiapkan sih teman-teman? Nah, pahami diri sendiri dan fokus riset. Masalah yang ingin diselesaikan, manfaat jangka panjangnya apa, kontribusinya untuk Indonesia itu apa. Harus ada benang merahnya semua di sini. Lagi-lagi saya apa namanya berkaca dari pengalaman saya sebelumnya, eh, dari jurnal yang ada, saya temukan bahwa memang terorisme perempuan di Indonesia itu naik 2,5 kali lipat lebih besar daripada tahun 2010 ke belakang gitu. Karena memang adanya ISIS. Jadi teroris perempuan tuh sekarang banyak banget, lebih banyak karena memang ya dibilang emansipasi ya oke lah, oke, boleh lah gitu. Dan di sana kontribusi saya udah kelihatan tuh apa penelitian tentang rehabilitasi teroris perempuan yang memang itu belum ada di Indonesia gitu. Manfaatnya apa, kontribusinya apa, itu udah jelas banget gitu. Kemudian kumpulkan pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Kumpulin sebanyak-banyaknya. Kemarin saya ngumpulin tuh sekitar 300-an ada deh pertanyaan. Bisa dicari kayaknya banyak banget di Telegram. Kemudian mencari tahu mengenai kampus dan program studi tujuan. Kayak rankingnya mereka, ranking prodi juga. Kemudian usahakan tarik benang merah kesesuaian antara dosen, kekasan prodi, center kampus dengan topik penelitian kita untuk menjawab kenapa kamu pilih kampus X bukan kampus Y. Bukan jawabannya itu bukan karena kampus ini lebih dekat atau karena aku alumni situ, enggak. Tapi ya mungkin itu adalah pertimbangan-pertimbangan kita, tapi itu cukup disimpan di balik layar aja. Tapi hal yang lebih krusial adalah lebih pada karena prodinya itu punya ini loh gitu. Punya ini loh. Kenapa saya pilih psikologi UGM? Karena memang psikologi UGM awalnya saya membahas tentang budaya. Jadi peran budaya kolektivis dalam rehabilitasi teroris perempuan. Jadi untuk merehabilitasi teroris perempuan. Di sana ada center namanya CICP. Jadi Center Indigenous and Local Destiny ya. Halo, ya, mohon G, maaf, ya, luar biasa waktunya. energik dan semangatnya. 3 menit lagi Kak ya. Oke, Ya, siap. untuk mengingatkan. Jadi Terima ya kasih. baik. Jadi di sana ada center yang memang itu berhubungan dengan apa namanya disertasi saya. Jadi saya sesuaikan itu. Kemudian latihan berulang, pikirkan kontribusi pasca lulus dan juga buat folder khusus. Nah, ini adalah contoh folder yang sudah saya buat. Jadi nanti tinggal di apa ketika memang pewawancara butuh, tinggal disajikan. Dan di sini saya kasih contoh, misalnya apa penelitian-penelitian saya sudah saya tulis. Di sini bahkan ada disampaikan dari salah seorang tokoh dengan jabatan sekian banyak bahwa saya di sini memahami rekam jejak Destina sangat dibutuhkan di Indonesia gitu. Dan itu bisa disampaikan di saat kita perkenalan. Jadi di perkenalan itu sampaikan apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki tanpa kita sombong. Itu sih kuncinya di situ. Jangan lakukan hal-hal ini, tidak self-talk, tidak riset, tidak latihan, mengesampingkan sesi interview, tidak memahami fenomena dan topik penelitian, tidak punya kontribusi ke depan, dan sombong. Karena banyak orang pintar itu tidak lolos di tahap ini. Banyak orang yang lebih berkontribusi tetapi tidak lolos dalam tahap ini juga. Jadi ya tricky banget. Gitu. Ini memahami diri sendiri. Riset masalah penelitian kita, menggali potensi diri, kenapa harus kita, kenapa bukan orang lain, kenapa harus kita gitu. Kemudian tahu kontribusi dan membangun koneksi. Dan ketika hari H, cari tempat untuk wawancara, kalau online yang kondusif, berdoa, minta doa juga dari orang yang terkasih sebelum interview, kemudian siap lebih awal dari jam,
kemudian persiapkan penampilan. Jadi tatapan mata. Jadi terkadang kalau kita mikir lihat atas, kanan, kiri, kemudian gerak tangan ini juga kadang mengganggu. Kalau saya pribadi karena memang rasa terlalu mengganggu, saya biasanya taruh di bawah paha gitu. Jadi biar kita tetap bisa fokus gitu ke pewawancara begitu. Jangan berlebihan, body language-nya juga diperhatikan, dan jangan bertele-tele. Posisi badan juga harus diperhatikan dan cara penyampaian pun juga harus diperhatikan. Hal yang cukup unik kemarin yang belum disampaikan juga kayaknya ya. Atau saya nggak tahu kalau beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya kan baru tahun ini ya, baru tahun ini harus pakai earphone atau headset yang memang berkabel, nggak boleh yang Bluetooth. Dan saya kan memang ada PJB, kelainan katup jantung bawaan. Akhirnya napas saya nggak stabil, kan grogi gitu. Akhirnya dapat ini suaranya ada noise gitu. Tapi alhamdulillah pewawancaranya tahu gitu. Saya sampaikan, saya ada PJB, jadi itu noise-nya dari napas saya yang nggak stabil karena memang beda gitu. Dan alhamdulillah mereka mengerti. Ya banyakin doa aja gitu. Dan pasca interview banyak berdoa, banyak berbuat baik dan di positif. Begitu saja dari saya. Mungkin nanti kalau mau lebih lanjut tahu tentang dinamika LPDP bisa join di YouTube saya Mak Bangsa. Di sana juga ada saya share tips yang lain. Numpang iklan Mbak Febri. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak Destina Religi yang sudahlah sangat luar biasa dari cara menyampaikan materi yang luar biasa padat, dan semakin malam dan semakin banyak sudah 193 peserta. Makin malam makin ramai, dan tentu kami berharap tetap semangat, tetap energi karena kegiatan ini selalu free atau gratis dari pejuang beasiswa LPDP untuk orang-orang tangguh di luar sana. Dua kata penting, fokus dan konsisten. Kutipan menarik tadi yakni banyak di tahap substansi, yang gagal adalah orang-orang yang merasa dirinya paling pintar. Dan mungkin bagi rekan pejuang LPDP yang saat ini sedang berjuang untuk tahap substansi, jangan pernah merasa diri paling pintar dari yang lain, karena seperti kata Destina tadi bahwa semua itu harus dengan kualitas diri yang mantap dan matang.